Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah dan istimewa hari ini, kita bisa berkumpul di sini dalam satu acara yang wajib bagi kaum dan calon guru yang pertama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sukawati, kemudian Bapak Ibu Dirip dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan tersebut. Terima kasih untuk hari ini telah membersamai kami berada di sini, meluangkan waktunya untuk saling sharing nantinya pada acara sosialisasi penerapan budaya positif di SMK 2 Pekalongan. Untuk susunan acara ini sebenarnya kita bagi menjadi 6 kloter karena kita terdiri dari 6 calon guru penggerak. Dan di kloter pertama kebetulan Bapak Maskur sekaligus suara kurikulum, sehingga nanti ada opening ceremony dari kepala sekolah untuk memberikan support, dukungan dan sambutannya. Kami harapkan untuk bisa memberikan satu motivasi kepada kami, karena jujur untuk kami sendiri masih perlu banyak belajar Ibu tentang budaya positif, karena ini masih sosialisasi, sehingga nanti kami pun mohon maaf apabila dalam penyampaian dari saya dan rekan-rekan semuanya mungkin masih banyak kekurangan dan mungkin masih banyak pembaruan serta masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Baiklah, untuk acara yang pertama, sebelum kita buka mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu untuk bisa meringankan langkah dan memberikan satu kemudahan dalam acara ini. Sekaligus kita bersyukur karena hari ini bisa dalam kondisi sehat berada di sini. Jadi langsung bisa saya bimbing berdoa, disilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pemberian motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Maskur selaku wakil kurikulum yang saya hormati, Bapak Ibu guru karyawan SMK Negeri 2 Pekalongan yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya pada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Seperti yang disampaikan oleh Bu Murni selaku pembawa acara pada hari ini, kita akan melaksanakan sebetulnya ini diseminasi dari teman-teman kita CGP, calon guru penggerak, yang alhamdulillah di sekolah kita ini secapdin 13 itu terbanyak kedua. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Artinya sekolah kita memang termasuk sekolah yang unggul ya, jadi di segala bidang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tim-tim teman-teman CGP. Insya Allah semuanya lulus, amin. Kalau saya melihat kiprah dari teman-teman yang tergabung dalam CGP ini luar biasa. Mereka kompak, setuju, kemudian ada permasalahan diselesaikan secara bersama-sama.
menjadi tantangan bagi teman-teman CGP, di mana teman-teman CGP ini nanti adalah sebagai pionir yang akan merubah, akan menjadikan sekolah kita ini semakin maju, amin, semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan sekarang kita sudah memulai, karena sekolah kita ini dari 35 sekolah se-Indonesia kita termasuk di dalamnya, yaitu sekolah revolusi industri 4.0. Sekolah kita ini sudah basisnya sudah tidak lagi manual, basisnya sudah ke IT, TOT, AOT ya. Tadi sekolah kita ini sudah berbasis internet, baik pembelajarannya maupun semua yang ada di sekolah kita. Dan alhamdulillah memang sekolah kita sudah lama nih melaksanakan itu. Dan dengan adanya teknologi industri 4.0 ini, kita diharapkan semuanya, tidak yang muda, tidak yang tua, semuanya harus mengikuti. Dan ini kita sudah mempunyai piloting, teman-teman dari CGP ini yang akan mengajak kita, kalau bahasanya Bu Purni tadi, membersamai kita. Luar biasa, ini tantangan untuk kita semua, tidak hanya yang CGP, karena sekolah kita ini salah satu di samping kita juga sekolah pusat SMK Pusat Keunggulan, kita juga sebagai sekolah berbasis revolusi industri 4.0, yang artinya tanggung jawab kita itu lebih besar porsinya dibanding dengan sekolah lain, karena kita bertugas tidak hanya untuk sekolah kita, tapi juga mendampingi sekolah-sekolah lain, khususnya di Kota Pekalongan, untuk ikut maju bersama-sama kita, terutama mewujudkan kurikulum merdeka ini. Okay. Kita sudah punya sistem, sudah punya SDM yang sudah insya Allah ya sudah menguasai, bukan menguasai ya Pak ya, apa ya istilahnya, sudah bisa lah ya. Kalau menguasai nanti dikiranya sombong. Bisa melaksanakan itu dengan baik ya. Teman-teman ini luar biasa. Mohon selain CGP, kami juga mohon dukungan dari semua teman-teman. Jadi salah satunya kegiatan ini adalah dukungan dari Bapak Ibu kepada teman-teman kita CGP. Dengan Bapak Ibu hadir mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman CGP kita, ini terkait dengan budaya positif, dan ini sudah mulai kita terapkan di sekolah kita, di mana sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak. Maka kita wajib menerapkan budaya positif. Jadi sekarang ini sudah tidak boleh lagi ada sanksi, bunyi sanksi itu tidak boleh, tapi adanya budaya positif, disiplin positif, terus jadi semuanya mengarah ke positif, kegiatan-kegiatan positif. Jadi apapun yang kita lakukan dengan berpikir positif, insya Allah semuanya akan baik, tidak ada yang merasa dilukai. Ini dasar dari SRA, humanisme. Yang kemarin-kemarin kita sebagai guru mungkin ngejarnya itu materi, sehingga kita kadang lupa, kita ngoyak-ngoyak anak
lupa akhirnya kita seperti materi kurang. Nah ini sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi ya. Semuanya harus dengan hati, harus dengan humanisme, kasih sayang, keikhlasan. Pendidikan, pembelajaran yang kita terapkan dengan prinsip humanisme seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, memanusiakan manusia. Prinsipnya niku nggih. Jadi meskipun prinsipnya tujuan dari kita semua itu baik, tapi kalau dengan dibungkus, dikemas dengan budaya positif, insya Allah nanti hasilnya akan lebih baik. Meskipun yang sekarang sudah jalan itu sudah bagus, sudah baik. Nah, tapi dengan budaya positif, dengan kemasan budaya positif, nanti insya Allah semuanya akan lebih baik, hasilnya akan lebih baik. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada teman-teman CGP. Selamat berjuang, semangat untuk mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua, karena ini menjadi tanggung jawab kita ya. Apalagi yang sudah masuk di CGP ini, monggo bersama-sama satu rasa ya. Jadi sing kira-kira kangelan minta bantuan dengan teman yang lain, saling membantu, saling asah, asih dan asuh. Itu dari saya. Kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Pekalongan. Bersama-sama mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kegiatan ini nanti manfaat insya Allah akan kita dapatkan. Amin. Dari saya sekian. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ciko yang telah memberikan motivasi, support dan banyak ilmu ya. Artinya nanti bisa menjadikan pijakan bagi kami untuk bisa lebih percaya diri dalam melakukan sosialisasi ini dan mengibaskan nantinya kepada semua warga yang ada di SMK Negeri 2 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, saya kemarin dapat WA kontak materi lah, materi. Tapi setelah saya tadi berbincang-bincang dengan ibu kepala sekolah, saya memahami apa yang dibutuhkan dalam hal ini. Peran saya selaku atas nama BPT untuk memberikan motivasi pada ibu sekalian, di mana di dalam era pendidikan sekarang ini kita juga harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti aturan yang ada, di mana sekarang menggunakan kurikulum merdeka katanya. Merdeka yang tanda kutip merdeka sing kepiye? Merdeka kon sinau apa merdeka ora sinau? Nah, disinilah kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dituntut ibu bapak sekalian untuk aktif. Nah, di dalam keaktifan ini salah satunya yaitu di dalam pola belajar mengajar yang sudah berubah sama sekali dengan era-era sebelumnya. Era saya dulu masih disetrap di depan kelas kayak gini, masih ada. Sekarang sudah tidak diizinkan lagi. Nah, di mana di dalam kurikulum merdeka ini sekarang guru adalah pimpinan pembelajaran
yang memberikan satu dorongan kepada murid agar murid itu aktif dan proaktif. Kemudian terutama guru-guru yang sudah mendapatkan penggerak ini, pertama pada murid, yang kedua juga tutorial sebaya kepada guru yang lainnya, sehingga semua bisa mendapatkan materi-materi tentang apa itu guru penggerak, sehingga bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada. Kalau dulu kita belajar itu satu mata pelajaran satu guru, sekarang satu sesi beberapa guru. Ini yang saya pelajari dari kurikulum merdeka itu kayak gitu, dengan model tematik. Contoh pada saat sekarang ini Dinas Pendidikan Kebudayaan kebetulan sedang membuat suatu mulok untuk sekolah didas ya, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SMP, tentang satuan pendidikan aman bencana. Nah, kebetulan saya di sana. Nah, disitulah saya menyampaikan berkaitan dengan kurikulum itu. Kemarin juga saya pernah dimintai les dari Radio Kota Kadek berkaitan dengan kurikulum merdeka, di mana dengan kurikulum merdeka tadi dengan metode tematik, maka mulok satuan pendidikan aman bencana tadi bisa disinkronkan dari beberapa guru, tentang guru Pancasila, tentang kemanusiaannya, tentang fisika, bagaimana proses banjirnya, sehingga disitulah semua guru bisa berkolaborasi membangkitkan motivasi anak dan bisa memberikan satu komunikasi yang berarah, tidak hanya satu arah seperti zaman dulu. Sekarang di dalam pola pendidikan komunikasinya berarah, membangkitkan semangat dari anak, sehingga apa yang cita-citakan dari Bapak Pendidikan kita, Engat Rasulullah itu betul-betul bisa terlaksana. Ya, tujuh. Nah, pada saat sekarang ini kebetulan SMK 2 dilahirkan, yang istilah sekolah sekolah bulan pusat bulan, yang nantinya kita semua jadi rujukan dari SMK yang ada di Bawean. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun SDM kita dulu. Jangan sampai dulu dikatakan SMK bulan sehingga dipelajari opo, sehingga jadi opo, kita belum siap. Sehingga marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyusun itu, sehingga nantinya kita bisa jadi betul-betul SMK unggulan yang menjadi rujukan dari SMK lainnya. Dari kapasitas building tadi tahap demi tahap telah dilalui, dan mungkin ini tahap yang ke berapa ini Pak? Sudah ada bergulir berulang kali kan, sehingga ini yang kesekian kalinya pembelajaran tentang untuk mengarah ke kurikulum merdeka maupun untuk mengarah kepada sekolah unggulan. Kita sudah berupaya tahap demi tahap kita lalui. Nah, selaku komite saya sangat mendukung dan sangat apresiasi pada Bapak sekalian. Yang kita harapkan dari ini semua adalah bagaimana kualitas kita nantinya memberikan suatu output kepada anak didik kita, sehingga bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas. Memang dari kalau kita lihat sampai dengan saat ini, anak-anak
kita di dunia tenaga kerja, khususnya karena kita dari SMK pada khususnya kan menciptakan tenaga kerja, sehingga di luar itu kita masih dikata punya nama dengan dunia usaha dan industri. SMK itu masih punya. Kemudian juga kita perlu tingkatkan dan kita siapkan semua siswa-siswa kita bisa melanjutkan sekolahnya, karena yang kadang-kala kurang motivasi, sehingga anak-anak itu ngobrol aku anak orang moso yo aku bisa sekolah kan dulu, tanda kutip awalnya pasti kayak dulu ya, tetapi bisa kita buktikan bahwa kepastian keberhasilan itu bukan hanya hak-hak orang yang awalnya mampu, bapaknya sugih dan sebagainya, bukan, tapi semua bisa sepanjang kita punya semangat, punya tekad, dan didasari dengan doa kita harus punya keyakinan bahwa keberhasilan itu pasti bisa diraih ya, gitu. Nah, banyak sekali yang pernah saya kemukakan pada siswa-siswa di mana saya pernah ngisi acara itu, ya seperti itu. Tidak akan jauh-jauh, dan saya bukan berarti saya menyombongkan diri saya. Saya adalah anak seorang penjaga malam kantor Kasidenan. Bapak saya adalah penjaga malam kantor Kasidenan Kalongan yang sekarang jadi kantor DPD. Awalnya di situ, kemudian karena Kasidenan juga pindah kabupaten dan terakhir di Dinas Pertamanan. Awalnya juga saya tidak mungkin saya bisa kuliah karena saya 5 bersaudara, saya tertua, ibu saya guru TK Bayangkari depan sini, depan KPKN. Ya. Nah, itu yang saya motivasikan kepada anak-anak itu. Kita harus punya tekad, kita harus punya semangat, jangan gampang luluh. Semangat saya pun saya breakdownkan pada adik-adik saya, dan alhamdulillah juga meski nasibnya berbeda-beda tentang hasil itu kan bukan masalah pendidikannya, tapi kan prosesnya, pendidikan yang kita carikan prosesnya. Nah, adik-adik saya juga semua berpendidikan di perguruan tinggi. Itu kayak itu. Bagaimana caranya? Ya caranya harus kerja dulu tentunya. Saya kuliah juga kerja dulu. Nah, itulah yang kita berikan motivasi macam itu. Karena kalau tanpa motivasi kayak gitu, sampai dengan saat ini banyak anak-anak kita yang belum apa-apa sudah nyerah duluan. Saya tidak mungkin Pak melanjutkan, saya tidak punya uang, saya tidak mampu. Padahal dia kalau semangat, dia bisa kerja, dia bisa kuliah, bisa melanjutkan. Dan ada beberapa warga kampung saya, jadi RT waktu itu, yang notabene hanya seorang tukang antar material. Saya motivasi untuk bisa belajar di UPER dan sampai dengan kuliah di UNIKA, dan alhamdulillah berhasil. Nah, kembali ke laptop, bahwa kita di dalam pola mengajar saat ini yang dibutuhkan adalah demikian. Yang dibutuhkan adalah dorongan-dorongan kita agar siswa itu tidak takut kepada kita, tetapi hormat pada kita. Nah, yang perlu tanda kutip perlu diperhatikan adalah kita kecederaan, sehingga kita berjujur. Itu yang sering terjadi, sehingga
kadang-kadang kita menyesuaikan dengan anak-anak, kemudian kita terlalu jeda, dan anak-anak, karena anak-anak itu belum bisa membedakan unggah-ungguh ya. Kalau saya katakan unggah-ungguh, kadang-kadang coba jejak karo gurune. Nah, itu yang perlu kita tanamkan pula tingkat kesopanan. Dan di dalam sekarang saat ini saya juga sedang mengembangkan di BPD, sedang mengembangkan sekolah atau satuan pendidikan aman bencana. Nah, oleh karena itu saya berkeinginan juga nanti SMK 2 ini akan saya berikan materi itu, di mana ada satgas, satuan tugas yang kita nanti beri keterampilan tentang bagaimana penanganan bencana. Nah, itu nanti yang akan juga menambah nilai dari akreditasi dari sekolah itu. Karena di kota-kota lain, kabupaten lain itu sudah banyak. Di Kota Pekalongan belum. Nah, saya kemarin baru membuat untuk pertama adalah tingkat kelurahan. Jadi ada 19 kelurahan yang rentan terdampak bencana, itu yang kami utamakan. Setelah itu program saya adalah untuk mengembangkan sekolah aman bencana tadi. Nantinya tentu akan kita beri modul-modulnya sehingga bisa kita pelajari bersama-sama sehingga bisa menghasilkan apa yang kita harapkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan terutama untuk yang sudah usia sepuh ini yang kadang-kadang banyak istirahat Pak ya. Ada kan untuk konsinau IT itu kan susah. Ya. IT-nya beda. Ya. Kalau fisiologis ngajar anak itu malah lebih kenal karena banyak pengalaman. Tetapi kalau mengajar belajar IT, karena semua materi-materi tentang kurikulum 3 ini juga banyak menggunakan IT. Nah, saya berpikir sepuh juga pikir ini IT. Pemani tak tahu. Kadang-kadang pegang HP Android sing modern pun bisa nemu SMS kan. Kalau telepon ya, kita kalah dengan anak-anak kita. Makanya disinilah terutama yang masih muda-muda untuk meningkatkan keterampilan tentang ke-IT-annya. Apalagi di sini kan juga ada SMK yang mengajarkan IT juga. Ya. Saya sendiri juga belajar IT secara mandiri, tidak melalui pendidikan, tidak melalui kasus, tetapi secara mandiri akan cari. Oke, saya kira itu aja Bapak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk acara berikutnya adalah pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Maskur. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih Bu Yuni atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan atas kehadiran
Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan staf TU di kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Ini bagian dari aksi nyata modul budaya positif ya Bapak Ibu. Ini juga masih terkait dengan PMM Bapak Ibu di disiplin positif, karena disiplin positif ini bagian dari budaya positif yang tentunya kita harapkan bersama akan berlaku atau akan menjadi sebuah budaya di sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini kami bersama dengan teman-teman yang lain akan sharing tentang budaya positif, penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru dan karyawan PU di SMK Negeri 2 Pekalongan, karena budaya positif ini memang berlaku untuk semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, ya, dan siswa, karena ini menjadi sebuah budaya yang positif. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita mulai sharing bersama ya Bapak Ibu, biar suasananya tidak hening. Bapak Ibu, ini semangat semua ya hari ini. SMK 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 2 Pekalongan. Oke, itu ya dari Ibu Suko untuk sekolah kita ya. Baik Bapak Ibu, untuk ini lewat aja Bu. Ini budaya positif ini nanti ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama ya. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar. Kalau selama ini Bapak Ibu sudah sering mendapatkan informasi tentang paradigma untuk mengajar gitu ya. Di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif yang bagian dari budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi dan guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar ini sebelum masuk ke perubahan paradigma ini, bahwa budaya positif itu adalah perwujudan nilai keyakinan atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian bahwa budaya positif bagaimana yang ada di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada murid, sehingga bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan tanggung jawab. Untuk perubahan paradigma belajar, kita mulai dari yang namanya teori kontrol. Ini dari William James yang di sana mengungkap miskonsepsi kita tentang makna kontrol ya. Bahwa di situ ada sebenarnya kita akan dihadapkan pada sebuah ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengkontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini beberapa hal terkait miskonsepsi tentang makna kontrol. Karena untuk yang pertama, guru mengontrol murid itu sebetulnya itu hanya ilusi ya, itu hanya ada di pikiran kita sebagai guru, kita bisa mengontrol murid kita, karena sebenarnya itu tidak ya. Kemudian bahwa kita selalu beranggapan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu juga ada beberapa sisi yang menjadi ilusi. Kemudian kritik dan membuat orang bersalah itu dapat penguatan karakter, ternyata tidak selamanya benar ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa itu juga ada beberapa sisi yang memang tidak sesuai. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa berubah ya dari paradigma stimulus respon yang
sudah biasa kita hadapi. Kemudian kepada pendekatan teori kontrol dari William Glasser ini, kemudian ini untuk bagaimana perubahan ini terjadi menurut Stephen Covey ini, bahwa di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi di teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang mesti memiliki kebutuhan yang berbeda, tidak bisa kita samakan. Demikian juga dengan murid-murid kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Misalnya seorang guru di kelas memberikan hal yang sama pada semua murid, tapi tentunya pandangan saya itu berbeda, tidak sama. Jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda, kontrol. Kemudian kita selalu berusaha untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang hal yang umum. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kadang kita sebagai guru pernah melakukan hal itu. Kemudian di teori kontrol bahwa semua perilaku selalu memiliki tujuan. Ini nanti akan terkait dengan materi berikutnya. Kemudian di stimulus respon itu mengatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu hal yang ditemukan di stimulus respon. Di teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol orang itu ada di mereka sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol itu lebih moderat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baik. Kemudian di stimulus respon bahwa model berpikirnya menang atau kalah, menang kalah. Tapi di teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang, sering kita dengar istilah win-win solution. Jadi menang dan menang, tidak menang kalah. Itu menurut Stephen Covey. Kemudian untuk budaya positif yang berikutnya, yaitu disiplin positif. Nah, sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa disiplin positif itu merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan oleh sekolah. Banyak guru berpendapat jika anak-anak disiplin, mereka pasti akan bisa belajar. Mendisiplinkan murid menjadi bagian menantang bagi pekerjaan seorang guru. Kemudian berikutnya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Guru? Mungkin dari Guru Beli, kalau ada mendengar kata disiplin itu yang terbayang terbesit itu apa? Ketik, rapi, Willy, bagus, cantik nggak? Willy apa Bu? Mau menambahkan? Teratur, patuh dengan peraturan. patuh pada tata tertib itu. Nah, di sini kebanyakan orang ini berdasarkan data yang ada itu menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Kita selalu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ini terkait dengan motivasi. Jadi disiplin itu selalu dikaitkan dengan hal itu, yang itu tentunya motivasinya eksternal bukan internal. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda nih Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru hukuman sendiri itu dilakukan sebagai alternatif terakhir. Tapi ini sarannya kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Itu di disiplin positif. Berikutnya, disiplin ini kalau dari asal katanya dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut.
untuk menjadi seorang murid atau pengikut itu seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu ya, sehingga motivasi yang terbentuk itu intrinsik bukan ekstrinsik, internal atau eksternal. Kalau kita kaitkan disiplin dengan tadi tata tertib, aturan, itu motivasinya cenderung ke eksternal. Maka di sini disiplin itu dari asal katanya itu lebih cenderung ke intrinsik ya, dari dalam diri sendiri. Sehingga pendidik ingin menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang diakui secara global. Kemudian memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dia dosen ini menyatakan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang itu akan terbangun motivasi intrinsiknya sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Menurut Glaser dalam teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Ya, tadi di tabel yang tadi stimulus respon dan teori kontrol bahwa suatu kesalahan itu pasti ada tujuan. Berikutnya dari nilai-nilai kebajikan itu kita bisa mengenal ada beberapa nilai kebajikan di hapus umum. Yang pertama yaitu yang kita sudah sangat mengenal ya Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila ini juga merupakan satu contoh nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selain profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka yang sudah kita pahami bersama, ada nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh beberapa tokoh atau lembaga diantaranya berikutnya yaitu dari IBO Primary Years Program atau PYP, bahwa sikap murid itu diantaranya nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias sampai pada komitmen. Itu menurut IBO. Kemudian berikutnya menurut 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation ya, itu yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab. Ini ada beberapa nilai kebajikan. Yang terakhir adalah ada toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian berikutnya ada nilai kebajikan dari petunjuk sumber hidup lifelong ya, terdiri dari keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan hidup itu meliputi dapat dipercaya, lurus hati, dan seterusnya. Ini ada beberapa nilai kebajikan. Kemudian ada petunjuk hidup ya, diantaranya keteguhan hati, kemudian integritas, kehormatan, dan yang terakhir kesehatan. Berikutnya untuk nilai kebajikan ini dari The Seven Essential Virtues, itu ada empati, suara hati ya, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, dari proyek nilai-nilai kebajikan ini ada dibuat tabelnya, ini ada beberapa. Ini menjadi modal kita sebagai guru untuk nantinya di materi berikutnya ada keyakinan kelas, itu bisa dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ada peduli ya, rajin, kebahagiaan, tanggung jawab. Ini jadi nilai-nilai kebajikan yang bisa Bapak Ibu ambil. Berikutnya, tujuannya adalah apa? Jadi tujuan penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ada. Berikutnya untuk budaya positif yang terkait dengan materi
motivasi perilaku manusia, nanti ada beberapa hal yang namanya bahwa motivasi perilaku manusia itu ada. Yang pertama itu untuk menghindari, ada tiga ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu didasari oleh ini ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai yang dipercaya. Misalnya kita sebagai guru untuk berangkat kerja jam 7 pinjam itu motivasinya apa? Karena takut hukuman atau ingin dapat sertifikat rajin dari kepala sekolah, atau memang untuk menghargai diri sendiri, atau itu adalah nilai-nilai yang dipercaya bahwa berangkat pagi itu adalah sebuah keyakinan kita ya, keuntungan kita jadi berangkat yang santai, tenang ya, tidak bungsu gitu ya. Jadi tidak selalu tiga motivasi. Demikian juga dengan siswa-siswa itu akan aman ya. Jadi melakukan sesuatu perilakunya nanti didasari oleh tiga kebutuhan. Pertanyaannya, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Bapak Ibu di kelas? Bu Kris, Bu Kris. Untuk tadi dari tiga motivasi tadi, karena hukuman, karena ingin mendapat penghargaan, atau memang merupakan nilai-nilai yang dipercaya, itu untuk murid-murid kita itu cenderung di mana? Kris. Terkait dengan motivasi perilaku manusia ini, apabila kita melakukan hal-hal yang tentunya tidak mengenakkan siswa, atau mungkin kita memberikan tindakan yang tidak semestinya kita sebagai guru, sebagai pengajar, mungkin yang pertama Pak. Pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Banyak dijumpai anak-anak itu melakukan sesuatu karena takut dimarahi gurunya, mengerjakan PR itu takut mendapat hukuman. Atau bisa juga ada anak-anak yang rajin mengerjakan PR hanya untuk mendapat penghargaan dari gurunya. Tiga-tiganya ada itu saya kira ya. Gimana? Tiga-tiganya mungkin ada. Iya. Itu ada, tapi ada juga beberapa anak walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, ada yang memang dia mempunyai nilai-nilai yang dipercaya bahwa mengerjakan PR itu menjadi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi memang dari ketiga jenis motivasi perilaku manusia itu yang kita jumpai di kelas ya meliputi tiga hal itu ya. Tidak hanya siswa, kita sebagai guru juga sama. Berikutnya, di sini ada contoh kejadian nih. Ini Irfa kurang, saya bacakan di bawah itu. Irfa kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Kadang malah gambar gurunya gitu. Pada saat guru matematikanya dalam Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA, jadi Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA ini jadi gugup dan tak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi sehingga tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat berusaha menjawab. Ini sering dijumpai ya, kalau siswa nggak siap itu kalau ditanya mesti tiba-tiba gagap gitu. Grogi. Seluruh kelas pun ini spontan ya, tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut ya. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menentangkan IPA yang tergagap dan IPA-nya malu luar biasa. Dan malahan Pak Seno ini meminta IPA untuk maju ke depan
dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan absen. Ini sudah malu, suruh maju gitu ya. Perasaan Iva bagaimana? Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Berikutnya, dari pertanyaan ini, menurut Bapak Ibu, yang dilakukan pasien ini sudah tepat atau belum? Belum. Ya? Harusnya bagaimana Bapak Ibu yang dilakukan pasien? Kalau dikaitkan dengan motivasi tadi, bagi guru kita perlu menanyakan ya bahwa kesalahan yang dilakukan anak itu mesti ada tujuan. Dia tidak siap anak itu gitu Bapak Ibu. Bukan malah mempermalukan anak di depan teman-teman. Ini sangat berpengaruh pada anak yang motivasi ke depan. Ini berkait dengan berikutnya Bu Asri. Berkait dengan materi yang berikutnya itu yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari pertanyaan kejadian tadi menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Karena itu langsung spontan, anak jelas terkejut gitu ya. Beda dengan yang dua lainnya itu konsekuensi atau restitusi. Berikutnya, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada satu pelanggaran yang tadi menyimpang dan tidak siap, tentunya itu harus menjadi satu perhatian ya, bahwa kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas yang ada di sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap satu pelanggaran itu pada umumnya bentuk hukuman ya, seperti tadi ya. Dia tidak siap langsung ditunjuk kasih hukuman. Jadi dalam modul budaya positif ini nanti akan dikenalkan kita bersama bahwa itu program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini untuk kasus tadi tentunya nanti Pak Seno harusnya melakukan sesuatu sehingga anak ini yang tadinya malu karena tertawa dengan dibesarkan oleh Pak Seno, dia bisa kembali ke temannya dengan karakter yang kuat lagi, tidak middle atau good gitu. Kita harusnya seperti itu. Ini untuk restitusi juga dikaitkan dengan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di dalam kelas tadi dengan solusi dari disiplin positif yaitu restitusi ini, siswa yang melakukan pelanggaran akan diperkuat karakternya sehingga dia tidak dikucilkan di kelas dan juga dia bisa memperlakukan orang lain sesuai dengan yang semestinya. Itu restitusi. Berikutnya di bagian ini itu kalau ini ditampilkan ada bagian terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya deh. Nah, hukuman ini cenderung pada identitas gagal. Jadi kita kalau beri hukuman kepada siswa ini sudah merasa bahwa dia gagal. Kemudian untuk konsekuensi dan restitusi ini masuk dalam identitas sukses. Jadi kalau Bapak Ibu guru memperlakukan disiplin itu dengan berdasar pada konsekuensi ataupun restitusi, itu sudah menunjukkan bahwa siswa itu tidak
merasa gagal, tapi dia menjadi identitas yang sukses. Contohnya untuk yang hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi ya. Kemudian untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena sudah konsekuensi. Untuk restitusi bahwa restitusi itu berupa pilihan. Jadi siswa dihadapkan pada pilihan untuk solusinya seperti apa. Tidak langsung dihukum gitu ya. Kemudian untuk berikutnya, dalam hukuman itu membuat siswa tidak nyaman untuk jangka panjang. Kadang kita masih ingat dulu waktu SD dihukum guru atau dilempar pakai kapur atau menghapus gitu ya. Kita masih ingat sampai sekarang. Gurunya siapa itu masih ingat, masih terngiang-ngiang. Jadi masih berjangka panjang. Tapi untuk jika guru melakukan konsekuensi ya, itu tetap anak tidak nyaman karena tapi ini jangka waktunya pendek. Nah, konsekuensi ini kan sudah disepakati bersama. Kemudian untuk restitusi, nah ini menjadi identitas yang sukses bahwa siswa dengan restitusi itu menguatkan siswa dalam jangka panjang karena siswa nanti akan dilatih untuk menemukan solusi bersama dengan guru. Kemudian untuk hukuman ini memposisikan siswa sebagai korban untuk mendapat keadilan dari kesalahannya. Kemudian untuk konsekuensi, karena ada konsekuensi yang harus dijalani ini, istilah korban sudah tidak ada karena sudah jelas semua. Kalau melakukan pelanggaran ya seperti ini. Kemudian untuk restitusi, walaupun anak itu melakukan kesalahan, dia mendapatkan gantinya dengan solusi yang temukan atau pilih. Jadi seperti yang tadi, murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk kata-kata yang lebih jelas kayak ini yang hadis terakhir itu wilayah. Untuk hukuman itu biasa kata-katanya seperti ini. Kalimatnya peraturannya adalah titik. Kamu harus hukuman. Tapi di konsekuensi nanti guru akan bertanya apa peraturannya gitu ya. Misalnya anak tidak memakai sepatu hitam misalnya. Kan berarti guru kalau dia pendekatnya konsekuensi, peraturannya sepatu hitam pakai sepatu apa gitu. Tapi kalau hukuman mesti nadanya keras. Peraturannya apa ya? Kamu harusnya bagaimana? Nadanya masih tinggi. Kemudian untuk restitusi ini guru tentunya sabarnya harus tinggi juga ya. Pertanyaannya menjadi apa yang kamu yakini. Tentunya di kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat anak itu ada mungkin ada usulan dari anak untuk disiplin gitu ya, tertib gitu. Apa yang kamu yakini? Kalau dia punya keyakinan tertib itu salah satu karakter yang dia yakini itu tidak akan gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi masalah? Jadi untuk anak-anak yang membuat pelanggaran itu Bapak Ibu itu sebenarnya tidak fokus pada kesalahan anaknya ya. Tapi solusinya apa sih? Kalau anak pakai sepatu putih pada sepatu hitam itu solusinya apa? Bukan anak langsung kamu salah terus, salah ini udah berulang kali seperti itu. Kalau kamu menyepelekan itu masih fokus pada kesalahan anak ya. Dan harusnya kalau restitusi itu solusinya apa? Kalau anak lanjut pakai putih apakah anak diberikan kesempatan untuk pulang ke sepatu hitam? Tentunya itu ada pertanyaan awalan. Kenapa pakai putih? Ini sepatu hitamnya basah. Bisa juga sepatu hitamnya sobek gitu ya. Jadi kita harus memainkan. Dalam hukuman nanti efeknya murid akan membenci peraturan. Di konsekuensi ini lebih baik murid akan menghormati peraturan yang tersebut. Kemudian di restitusi murid ini akan menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga untuk kasus hukuman, konsekuensi dan restitusi ini bisa dikatakan bahwa hukuman itu bernilai negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu itu biasanya kita atau kita masih kurang sabar gitu ya. Awas loh, dia mau ulangi negatif. Kalau konsekuensi itu kata-katanya menjadi lakukan apa yang saya katakan sesuai dengan kata-kata. Ini netral sifatnya. Dengan restitusi menjadi nilai yang positif.
apakah hal ini yang ingin kamu lakukan? Kita tanya. Dan mungkin anak tidak mau melakukan, tapi karena sepatunya basah terpaksa dia memakai sepatu. Sehingga nanti di akhir dari 3 hal ini, konsep diri anak untuk hubungan buruk, kemudian untuk konsekuensi konsep diri anak baik, sedangkan di restitusi konsep diri anak diubah. Sehingga tadi di definisi awal bahwa restitusi itu kita ingin membuat supaya itu bisa kembali ke temannya dengan apa yang mau dibuat. Seperti itu bukunya ini juga masih sama. Biasanya dari hukuman efeknya anak menjadi belajar menyembunyikan kesalahan, tidak jujur. Tapi untuk konsekuensi anak menjadi taat peraturan karena sudah disepakatkan. Untuk restitusi ini efeknya sangat positif untuk anak belajar memecahkan masalah. Untuk hukuman biasanya dibuat oleh guru. Aturan tata tertib sekolah itu dia dibuat oleh guru, jarang berbagi anak. Kemudian untuk konsekuensi ini biasanya dibuat oleh guru dan anak ya. Kemudian untuk restitusi ini full dibuat oleh untuk lanjut nah, berdasarkan dari bagian tadi Bapak Ibu, bisa kita simpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, suka-suka gurunya bisa karena emosi gitu. Dan anak terlambat, kamu lari lapangan 2 kali, atau kamu buat surat pernyataan, jadi tiba-tiba gitu. Anak atau guru tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, random. Hukuman itu cenderung random. Kemudian hukuman bersifat satu arah, jadi anak hanya menerima tanpa ada suatu beda dengan konsekuensi. Hukuman bisa diberikan baik fisik maupun psikis ya. Anak merasa disakiti oleh perbuatan perbuatan. Itu berdasarkan tadi bagian yang sudah disampaikan. Kemudian berikutnya, sementara kalau disiplin kita cenderung atau berbasis pada konsekuensi, maka itu sudah terencana, sudah disusun bersama, disepakati, disetujui oleh murid dan guru ya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid dan diterima. Misalnya melanggar itu sebagai pelanggaran, murid tetap dibuat tidak nyaman ya, tapi ini jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang punya dapat diukur. Misalnya sepakatnya setelah 3 kali melanggar atau tidak menyelesaikan atau suatu tuntutan, kamu akan seperti apa? Itu konsekuensi. Lalu berikutnya Bu. Ini ada beberapa kalimat, Bapak Ibu bisa menentukan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi tadi teori-teori atau pernyataan bukan ya. Untuk yang pertama mencatat, ini gurunya memberikan ini ya, kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Ini Bapak Ibu termasuk hukuman karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Kalau hukuman gimana? Kalau sudah kecelakaan, hukuman kalau itu dilakukan kontan, kalau sudah ada kesepakatan, itu menjadi konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini mesti random ya, spontan gitu. Yang berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari
karena tidak memakai sepatu wanita sesuai peraturan. Jadi mungkin kita mayoritas lebih banyak jika hukuman, mungkin konsekuensi. Itu lebih jauh lagi, restitusi lebih tinggi lagi itu. Mungkin kita beranggapan, saya sendiri sering konsekuensi itu sudah paling aman, paling adil. Ternyata masih ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu restitusi. Nah, dari restitusi ini budaya positif akan terbentuk. Berikutnya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu atau saya sendiri dulu ya sering memberikan penghargaan pada anak yang berprestasi atau pintar ya, yang punya status gitu ya, itu diberi penghargaan. Tapi menurut KON ya, bahwa penghargaan itu maupun hukuman ya itu sama ya sebetulnya ya. Cara-cara mengontrol seseorang yang menghancurkan potensi mereka itu hukuman atau penghargaan. Maka ini judulnya jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi bukan tujuannya baik untuk meningkatkan motivasi, karena itu sama aja dengan hukuman. Berikutnya. Nah, selanjutnya berdasarkan riset ya dari KON ini, ternyata ini pengaruhnya jangka panjang. Ada jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang menyenangkan jangka pendek. Berikutnya adalah kemudian penghargaan itu tidak efektif. Ini berdasarkan hasil risetnya. Kemudian berikutnya ini terkait penghargaan. Penghargaan itu merusak hubungan. Kadang antara teman jadi bersaing gitu ya. Padahal kompetensi itu tidak perlu disaingkan, tapi untuk dicapai. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset 1, riset 2. Berikutnya, ini kita singkat-singkat saja gitu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini bisa dibaca nih, teksnya. Jadinya sombong. Kemudian berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Dan motivasi dari dalam diri. Nah, untuk bagaimana cara yang paling sesuai yaitu adalah tadi restitusi. Restitusi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi secara skala besar menjadi budaya positif. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Ibu lakukan biasanya ya? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Ini menurut saya itu penting ya. Yang pertama, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid agar kesalahan sama di waktu sebelumnya. Dia melakukan beberapa kali kesalahan yang sama. Bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkan. Karena sudah tidak punya caranya, diamkan gitu ya. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu? Kalau saya pernah. Nah itu apa yang jika melakukan ini apa sih efeknya? Berikutnya. Nah, jika kita melakukan itu, maka itu akan membuat siswa menjadi merasa gagal. Tadi ya, identitas gagal itu ya, di hukuman. Berikutnya, di restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bedanya dengan tadi hukuman atau konsekuensi. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid, ini kolaborasi antara guru dan murid ya, untuk mencari solusi masalah secara bersama, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini terkait dengan keyakinan klasik dan bagaimana mereka harus memperlakukan. Berikutnya, nah, ciri-ciri Bapak Ibu sudah melakukan restitusi itu yang pertama, di
jika anak melakukan kesalahan itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kalau siswa melakukan kesalahan kita ingin ditebus bahasa seperti apa. Tapi jarang sekali kita ya ada guru yang sudah melakukan untuk kamu melakukan kesalahan ini nanti apa efeknya itu ada. Kemudian ciri-ciri restitusi ini memperbaiki hubungan. Jadi antara murid-murid itu tidak tadi menjadi jangka panjang membenci gitu ya, yang lebih ekstrim dan yang gurunya malah dibebaskan gitu ya, atau disobek gurunya ya, disobek motornya gitu ya, joknya gitu ya, itu hukuman. Nah, restitusi ini membuat cirinya adalah memperbaiki hubungan. Kemudian berupa tawaran bukan paksaan. Ciri berikutnya ini dari Dian Bosser ini, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi semua tindakan pelanggaran itu pasti ada tujuannya, ada kebutuhan tadi, 3 kebutuhan manusia. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi sendiri itu juga ada levelnya. Restitusi yang paling baik adalah restitusi diri. Siswa berasal dari diri sendiri dan fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi berikutnya, ciri restitusi adalah menguatkan, fokus pada solusi. Ciri paling mudah dari restitusi adalah fokus pada solusi, bukan pada kesalahan yang dilakukan. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Kemudian untuk materi di budaya positif berikutnya, setelah tadi restitusi adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau kebebasan. Jadi biasanya siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Misalnya untuk kebutuhan siswa, kebutuhan dasarnya ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau menyimpang dengan nilai kebajikan itu melanggar peraturan, itu dikarenakan mereka gagal ya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Misalnya rumahnya banjir, dia berangkat sekolah, sebenarnya di sekolah dia tidak fokus gitu, atau dia tidak bisa menjaga. Berikutnya untuk kebutuhan yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi hubungan dan koneksi sosial, kemudian merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil ya, diakui prestasinya dan didengarkan setelah memiliki kepentingan. Berikutnya kebutuhan untuk bebas ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah dari kehidupan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan bertambah. Dan untuk materi berikutnya di budaya positif adalah ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita bersama-sama posisi kita itu selama ini terhadap kita sebagai apa misalnya? Berikutnya penghukum misalnya ya. Biasanya kata-kata yang paling mudah kita dengar, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai ya. Ada tugas tapi yang terakhir ya. Dia menunggu jawaban teman-temannya. Kalau kita mengatakan hal itu, maka kita posisi kita adalah sebagai penghukum. Berikutnya untuk penghukum sendiri biasanya cirinya nada suara tinggi, mata melotot ya, jari menunjuk-nunjuk, menghardik, itu paling mudah gitu. Terlambat lagi
pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini nadanya tinggi ya. Datar gitu. Nah hasilnya apa kalau tipe guru penghukum ini? Kemungkinan murid marah. Ini jangka panjang, mendendam, agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid itu akan mencoret-coret bukunya atau meja gitu ya. Lebih buruk lagi sekolah-sekolah murid melihat motor atau mobil bapak guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan waktu. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini biasanya posisi guru ini biasanya lemah lembut. Kemudian kata-kata yang muncul biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ibu betul bapak enggak. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya. Ini kalimatnya lemah lembut ya. Tapi ini memposisikan siswa itu merasa bersalah. Jadi itu juga tidak sesuai gitu. Mungkin lebih top dibanding tadi menghukum. Ini punya terkit ya, lemah lembut tapi terkit. Tukang nyindir gitu ya. Membuat merasa bersalah itu biasanya nada suaranya membawa halus sedih. Biasanya orang Solo, orang Bijang kan. Bahasa tubuh merapat pada anak. Nah hasilnya bagaimana kalau guru membuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Dia merasa di orang yang berbeda, identitas kita tadi ya. Jadi setara juga dengan menghukum. Berikutnya Bu, untuk posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Kita menganggap kalau kita sebagai teman murid itu bagus gitu. Kita coba apakah ya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Biasanya kalimat yang muncul, ayo bantulah lebih bapak ya, kamu kerjakan PR ini dikerjakan, di rapor sudah lebih input, lebih bapak ya, itu lebih paling kelas gitu kan, sosok dekat gitu sama anak. Nanti apa hal negatif dari posisi guru sebagai teman itu apa? Murid memang akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut, dampak positif ya. Tapi di sisi negatifnya, murid itu akan tergantung pada guru itu. Dia akan selalu mencari guru itu ya. Kalau dia punya masalah selalu mencari guru. Aman gitu. Itu efek negatif. Berikutnya Bu, posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Pemantau ini terkait dengan biasanya sudah dengan konsekuensi ya, peraturan yang disusun bersama. Ini kata-kata yang muncul ya, peraturannya apa? Misalnya murid cepat putih gitu ya. Misalnya kita, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita sering ya. Kalau saya murid kok berisinya keluar, konsekuensinya apa? Gitu. Itu pemantau. Menurut kita pemantau sudah cukup bagus ya dibanding yang ketiga tadi. Tapi harapannya di budaya positif ini dulu tidak hanya sekedar pemantau, tapi yang berikutnya yaitu kelima. Guru itu harus memposisikan dirinya sebagai manajer. Manajer ini terkait dengan restitusi. Apakah kamu meyakininya? Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Kalau kita mengucapkan apa yang kita yakini sebagai seorang manajer, berarti kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Sudah dibuat keyakinan kelas, sudah ditempel di tanda tangani bersama gitu ya. Ini di materi berikutnya. Jadi tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seorang seperti yang pemantau dan yang lainnya, tapi lebih pada membimbing murid untuk mengatur dirinya, mencari solusi. Itu manajer. Contohnya manajer ini cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, welcome gitu, mendekat ke murid. Misalnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Dia akan menjawab, tahu Pak, jam 7. Kalau pertanyaan dimulai, kamu kenapa terlambat? Dia pasti akan duduk. Keringat dingin gitu ya. Guru, ya jadi kamu terlambat kira-kira
bagaimana aku akan model masalah ini. Itu kesabaran dari orang guru ya, bisa mengucap kalimat yang juga ini ya. Jadi saya bisa menanyakan teman saya kan untuk menjadikan yang contoh-contoh untuk posisi manajer ini bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Tentunya jika kita memposisikan diri sebagai manajer, tentunya posisi guru sebagai manajer maka suaranya tulus, jujur ya, tidak perlu marah, tidak menaikkan intonasi suara ya, suara. Kemudian tidak menunjuk-nunjuk, apalagi berkaca pinggang gitu. Tidak seperti itu. Jadi fokus pada kegiatan mencari solusi. Terima kasih. Ini di PNM ya, kalau mau melihat videonya. Ini lanjut untuk motivasi sendiri terkait dengan tadi. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Kemudian ada istilah identitas gagal, tadi sudah disebut identitas berhasil atau sukses. Nanti ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Posisi Bapak Ibu, jika sebagai penghukum maka ini memposisikan siswa atau murid menjadi identitas gagal dan motivasinya eksternal. Jadi guru yang memposisikan sebagai penghukum itu akan menjadikan siswa menjadi identitas gagal. Kemudian membuat orang merasa bersalah juga sama. Untuk membuat siswa ke identitas berhasil atau sukses, maka guru pada posisi teman, pemantau, atau manajer. Jika ingin menjadi motivasinya intrinsik, maka manajer adalah posisi yang paling disarankan. Itu untuk 5 kontrol. Kemudian berikutnya ini saya percepat ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan, kita lewati aja. Kemudian ini yang penting adalah keyakinan kelas. Ini terkait dengan tadi restitusi. Yang punya Bu kita saya baca satu aja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Ini kan menjadi sebuah keyakinan gitu. Pakai helm itu bukan karena takut polisi, tapi untuk keselamatan. Nilai keselamatan tadi adalah merupakan sebuah keyakinan dari kita sendiri. Nah, ini masuk dalam nilai kebajikan universal yang sudah disepakati secara umum ya, bahwa memakai helm untuk keselamatan berkendara. Berikutnya, bagaimana membentuk sebuah keyakinan dalam sebuah kelas? Ini ada beberapa poin ya. Yang pertama bahwa keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak rinci. Kalau rinci itu peraturan gitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, bernada positif, kalimatnya positif. Kemudian keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga siswa itu mudah mengingat. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di kelas tersebut. Semua warga kelas berkontribusi membuat keyakinan kelas dengan curah pendapat. Kemudian selalu direfleksi dari waktu ke waktu dengan ditinjau. Misalnya ada keyakinan yang belum ada bisa ditambahkan, atau keyakinan yang tidak mungkin dilakukan ya kita gunakan. Itu untuk pembentukan keyakinan. Berikutnya untuk prosedurnya ini nanti secara singkat. Jadi semua siswa memberikan curah pendapatnya, kemudian disusun, dicatat oleh guru dan siswa, disusun, dianalisis, berikutnya Bu, dibuang kata-kata bernada negatif, diganti positif, kemudian berikutnya setelah jadi dianalisis, baru keyakinan tadi ditempel di dinding dan ditandatangani bersama semua siswa. Itu untuk prosedurnya. Berikutnya di sebelah kita Bapak Ibu sudah membuat. Contohnya ini contoh secara umum. Berikutnya Bu, untuk kelas 11 AKL saat itu sudah membuat kesepakatan kelas seperti itu. Ini proses membuatnya, jadi hanya memang berkontribusi, sempat berkontribusi. Berikutnya materi berikut terkait, ini materi terakhir ya di budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Di sini ada 3 sisi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Itu langkah pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah Bapak Ibu untuk melakukan restitusi yang tadi disampaikan. Ada 3 langkah. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bilang di bulan kata-kata setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu validasi. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati untuk sisi yang berikutnya. Ini tadi ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut, ini untuk segitiga restitusi. Jadi contoh penerapannya segitiga restitusi dikaitkan salah satu video ini praktek yang sudah dilaksanakan menstabilkan. Ceritanya si Ariskul ini bermain bola dalam kelas. Itu langkah pertama, stabilkan dulu. Kata-kata yang diucapkan saya juga suka nonton bola dan main bola dengan anak di rumah. Kamu ya ajaran melakukan itu karena dia hobinya main bola. Berikutnya seperti itu tadi, menstabilkan identitas itu bahwa kita mengatakan bahwa saya juga pernah main bola di dalam ruangan seperti itu. Jadi Ariskul ini tidak merasa sebagai siswa yang gagal identitasnya. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini lebih menguatkan ke siswa bahwa untung kamu main bolanya hanya 2 orang. Coba kalau kamu ngajak seluruh siswa putra main bola di kelas bagaimana? Itu salah tapi masih dihargai, dia hanya melakukan hanya 2 orang saja. Coba kalau ngajak temannya satu kampung itu memvalidasi tindakan. Kemudian berikutnya langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Ditanya ulang, keyakinan kelas kamu apa sih? Salah satunya adalah menghargai orang lain. Jadi dia memang dia Pak, memang saat itu hilang tidak menghargai teman yang lain. Itu seperti itu. Itu contoh penerapan segitiga restitusinya. Ini respon Ariskul setelah digunakan segitiga restitusi, dia merasa lebih terbuka, menyampaikan masalahnya, mengakui kesalahan, kemudian dia juga menemukan solusi. Ya Pak, ini saya hilang, saya tidak bisa keluar bola. Bayangkan kalau Bapak Ibu langsung, kamu lari lapangan, nendang bola 1000 kali di bidang. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi beberapa materi budaya sportif sudah saya sampaikan. Jadi pemahaman bersama Bapak Ibu juga bisa kita laksanakan di sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya berikan ke Terima kasih Pak Maskur yang telah memaparkan begitu jelasnya tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Untuk berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait tentang budaya positif, kami persilakan untuk 2 pertanyaan ya Pak ya. Monggo Bapak. Ibu Putris, silakan monggo. Pak Noh mungkin. Ya, betul ini. Sebenarnya itu area yang cukup menarik untuk didiskusikan, disikapi di apa ya, dan bisa diteliti. Hanya kita
kita kan pertama kesini kita kasih waktu kita, saya pikir tidak banyak yang bisa kita diskusikan, tetapi itu suatu hal yang setiap hari kita hadapi, dan realitanya apa yang disampaikan memang jalan semua, ada hukuman, ada pengawasan, dan sebagainya ada semacam itu. Di sekolah kita kayaknya ya termasuk yang tidak berlebihan untuk yang dan hukuman ataupun dari sisi bahkan penghargaan pun. Artinya bahwa itu saya melihat itu masih dalam pandangan saya sendiri masih toleransi, karena kebetulan kalau saya sendiri tidak pernah sekolah di tempat yang disiplinnya tinggi, nggak pernah dari SD sampai kuliah. Jika kalau di sini barangkali saya yang paling cuek gitu terhadap perilaku anak pun saya anggap terlalu baik gitu. Nah, dibanding dengan mungkin suami bunda paham lah, biasa masak terus terakhir disiplin banget apa enggak, pasti enggak. Ya kayak gitu lah, Senin yang pakai hitam itu banyak juga celana gitu. Ya ada berlebihan. Jadi kalau di sini sesungguhnya saya akan melihat apa yang terjadi sudah sangat bagus menurut saya. Jadi kalau hukuman berlebihan ya saya nggak setuju. Kalau disiplin berlebihan jelas itu berlawanan dengan orang-orang yang reaktif. Disiplin itu wajarnya saja. Kalau berlebihan ya di mana-mana disiplin berlebihan ditentang gitu. Berlebihan kayak militer plus lah gitu. Mungkin kreativitas kita habis, nggak punya gitu. Tapi kalau dilepas lautnya juga nggak terus. Mengapa? Karena manusia ditakdirkan sejahat apapun ternyata pengen diatur, Pak. Nggak ada orang yang nggak pengen diatur. Ada banyak kan, nggak ada aturan terus apapun halal kan. Ya, nggak ada orang yang pengen lihat sekalipun di hutan akhirnya membentuk kepala suku dan sebagainya karena pengen awet diatur. Saya kira gitu di sekolah kita nggak perlu banyak dikomentari apa yang dilakukan. Menurut saya masih dalam batas yang menurut saya, tapi bukan menurut ahli Pak Mas Kowe. Menurut saya, ya kalau saya bandingkan dengan teori-teori di situ masih tapi yang mungkin satu perlu ditingkatkan untuk yang masih kurang. Terima kasih saja. Tidak ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, hanya ingin mengomentari apa yang saya alami selama 32 tahun di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin langsung ditanggapi Pak Mas Kowe, silakan. Pak Bro, terima kasih. Memang kalau kita melihat di sekolah kita budaya positif ini sudah berangsur-angsur membaik. Artinya kita itu tidak pada posisi budaya sekolah yang negatif. Kita tetap budaya positif, tapi kita sebagai warga sekolah tentunya setiap tahun akan kita tingkatkan. Di antaranya mungkin kita saat ini saya sendiri masih pada posisi pemantau ya, misalnya kita yang bisa untuk mencoba sesekali atau beberapa kali di posisi manajer. Artinya kita juga harus memposisikan anak atau artinya dalam segala sesuatu berpihak pada anak sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita jalankan. Dan tentunya posisi ini pun juga harus disesuaikan juga dengan siswa, karena siswa yang paling baik tadi siswa yang pada posisi restitusi diri, artinya itu jadi motivasi intensif ya, bukan eksklusif. Itu seperti itu Bu Nuni, saya kira cukup dari saya. Ini terima kasih pada Bapak Guru, Pak April, selaku komite dan Ibu Kepala Sekolah atas kejadian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maskur untuk paparan yang pertama yang sudah disampaikan. Kalau boleh kita sedikit menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang tadi disampaikan muaranya adalah untuk siswa, benar Pak ya? Jadi ujung-ujungnya atau muaranya nanti untuk siswa, untuk kebaikan siswa, dan kembali lagi kita sebagai guru untuk bisa belajar lebih banyak tentang budaya positif itu di Bali.
kelas 11 AKL 1. Kesepakatan kelas 11 AKL 1. 1 aktif. 1 aktif. 2 relax. 2 relax. 3 bersih. 3 bersih. 4 fokus. 4 fokus. 5 tertib. 5 tertib. 6 saling menghargai. 6 saling menghargai. 7 solid. 8 amanah. 9 budaya 5S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Hartiningsih, Guru Produktif Pemasaran SMK Negeri 2 Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan testimoni dari paparan diseminasi Bapak Muhammad Maskur SPD, calon guru penggerak mengenai keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka. Keyakinan kelas itu sangat penting sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Tujuannya agar tercipta kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif yang dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukannya. Dalam membuat keyakinan kelas, diharapkan perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itu, diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas, sehingga peserta didik merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang menyakitinya. Saya berharap semoga budaya positif berjalan secara efektif dan dapat menumbuhkan kesadaran terhadap diri anak. Cukup sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.